Sekarang mari kita buka firman Tuhan Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Saya akan baca banyak ayat pada pagi hari ini. Perhatikan mulai ayat yang ke-30. Markus pasal yang keempat, karena ini sebetulnya rangkaiannya harus kita pahami. Maka mau tidak mau saya harus sampaikan banyak sekali ayat dan itu akan terus berlanjut sampai pasal yang kelima ayat yang ke-20. Jadi perhatikan sungguh-sungguh pada Alkitab saudara, saya akan membacakan lalu kemudian kita akan belajar beberapa hal yang sangat penting pada pagi hari ini. Markus pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ke-30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Anda perhatikan pada ayat 33 ini merupakan ayat yang penting dan juga ayat 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Anda garis bawahi akan kalimat itu. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, Anda perhatikan, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saya akan ulangi dua ayat ini karena ini merupakan ayat yang penting untuk kita mengerti, memahami akan perilaku karakter sifat Allah kita. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ayat berikutnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus, beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pasal 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku.
Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Saya ingin sampaikan beberapa poin penting pada pagi hari ini untuk kehidupan semua kita. Karena dalam beberapa hari terakhir ini, ayat-ayat yang saya bacakan tadi berbicara sangat banyak dalam kehidupan saya. Dan saya mengerti bahwa inilah yang Tuhan ingin sampaikan buat semua kita. Kalau Anda perhatikan pada ayat yang ke-33, Alkitab berkata, bahwa Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dalam terjemahnya dikatakan sesuai dengan kapasitas mereka untuk bisa menerimanya. Inilah yang disebut dengan kekuatan firman Allah yang hidup. Dia pernah berkata, huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Orang begitu banyak, masing-masing mereka punya kemampuan mendengar yang berbeda. Masing-masing mereka punya kesanggupan menerima yang berbeda. Masing-masing mereka punya kesanggupan yang berbeda untuk memahami apa yang Tuhan katakan. Tapi Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas, ketika dia menyampaikan firman itu, maka disampaikan sesuai dengan pengertian mereka. Sesuai dengan kapasitas masing-masing mereka untuk bisa menerimanya. Kalau ini bukan pekerjaan roh Tuhan, bagaimana satu kalimat yang sama ditangkap dalam ukuran takaran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan saya belajar justru inilah hal yang luar biasa dari Allah kita. Semua kita sebenarnya tinggal dalam suatu level yang berbeda-beda, satu dengan yang lain di hadapan Allah. Oleh karena kita berbeda tingkat, berbeda kedewasaan, maka kebutuhan rohani kita pun berbeda-beda. Dan juga kebutuhan kita untuk makanan keras pun berbeda-beda. Perilaku kita, sifat kita pun berbeda-beda, karena kedewasaan kita berbeda. Tapi bagaimana mungkin orang yang punya kebutuhan berbeda dijawab melalui perkataan-perkataan yang sama dan setiap mereka menerima sesuai dengan kemampuan mereka untuk bisa menerimanya. Disinilah saya belajar, saudara. Allah itu adalah Allah yang sangat berkuasa. Dia cukup mengucapkan satu kalimat yang sama
dan masing-masing menerima apa yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tapi faktor lain saya melihat Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang mau mengerti akan keadaan kita pribadi demi pribadi. Ternyata di hadapan Tuhan kita tidak disamaratakan. Dan ini yang membuat saya bersyukur karena Allah tidak sama dengan kita. Kalau manusia cenderung menyamaratakan semua. Betul saudara? Ada standarnya. Oh kalau orang Kristen harus begini. Mengapa banyak orang Kristen kecewa dengan orang Kristen lain? Sebab dia membuat standar sendiri. Bahwa Kristen itu harus begini. Dia buat standar sendiri. Tapi Allah kita, dia tidak membuat standar dalam pengertian semua harus seperti ini. Dia membimbing kita dari sejak kita lahir baru, seorang bayi di hadapan Allah, dia bimbing kita sampai kita dewasa dan kenal dia secara pribadi. Kalau kita bisa memahami sebagaimana Allah memahami yang lain, tidak ada orang kecewa kepada anak Tuhan yang lain. Sebab Allah sendiri tidak menaruhkan akan standar yang sama. Apa jadinya kalau hari ini Tuhan berkata, kalau kalian tidak bisa seperti Paulus, mati semua. Saya jamin mati semua kita saudara. Betul nggak? Kalau Allah menetapkan standar semacam itu, tidak satu orang pun yang lolos. Tapi kita bersyukur dia Allah yang baik. Yang diberi 5 diminta untuk menghasilkan yang berbeda. Yang diberi 2 diminta menghasilkan yang berbeda. Yang diberi 1 pun sebetulnya tidak diminta untuk bisa menghasilkan seperti orang yang diberi 5. Dia Allah yang mengerti. Masing-masing kita punya kesanggupan yang berbeda. Masing-masing kita punya kedewasaan yang berbeda. Yang seorang kalau ngomong, dia seperti orang dewasa, sebab rohnya sudah dewasa. Yang seorang suka ngambek seperti anak, karena memang masih kecil. Dan Tuhan mengerti itu. Dan dia mau membimbing kita sampai kita dewasa. Yang penting kita mau dibimbing. Yang penting tidak menikmati kekecilan kita. Oh, aku masih kecil terus, sekian tahun kecil terus, kumis tambah lebat, tapi tetap kecil. Itu yang mengerikan, saudara. Selama kita mau dibimbing, bagi Tuhan tidak ada masalah. Yang repot itu adalah orang yang tidak mau dibimbing. Tapi saya bersyukur kita punya Allah yang sabarnya luar biasa. Dia mengerti semua kita perlu bertumbuh. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-13. Paulus mengungkapkan dengan ungkapan yang mirip sama, yang menunjukkan bahwa kita semua perlu tumbuh dalam dia. Pasal 13, 1 Korintus pasal 13, perhatikan pada ayat yang ke-11. Firman Allah berkata begini, coba kita baca sama-sama akan ayat ini. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dalam terjemahan lain, kata merasa seperti kanak-kanak, dia berkata, I understood as a child. Saya mengerti, memahami, tingkat pemahamannya seperti anak-anak. Tapi dia berkata, setelah aku dewasa, aku tinggalkan semua sifat anak-anakku. Ini bukan menyangkut masalah jasmani saja, tapi di dalam perkara rohani, ternyata kita ini berbeda-beda. Dan kita harus bisa mengerti satu dengan yang lain, karena kita berbeda. Dengan Tuhan pun kita dilihat berbeda, saudara. Karena Allah mau membimbing kita dari anak-anak sampai jadi anak Tuhan yang dewasa. Sampai dalam surat Roma Paulus berkata, barang siapa dipimpin roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Dan kata anak di situ dalam pengertian anak yang dewasa, anak laki-laki yang dewasa. Nah itu ketika Anda sampai di level dipimpin oleh roh.
Ketika masih di jiwa, di perasaan, di pikiran, di kehendaknya sendiri, kita masih kanak-kanak. Tuhan tetap sabar mau bimbing kita. Amen. Selama kita berkata, bimbing aku Tuhan. Nah sampai akhirnya, dengarkan baik-baik. Saudara akan diajar sampai akhirnya engkau berhadapan dengan pribadinya sendiri. Nah waktu itulah kita akan berubah. Ada sebuah cerita kenyataan, fakta saudara. Ketika zaman tahun sekian puluh tahun yang lalu, itulah ketika kapal perang Jerman dari besi, dari logam diciptakan. Dulu kapal perang dari kayu, dengan kanon, dengan segala macam. Akhirnya Jerman ini berhasil membuat akan suatu kapal perang yang dari logam. Dan itu kalau dibenturkan, yang kayu pecah saudara. Nah kapal perang ini begitu bangga dengan dirinya dan kaptennya begitu bangga dengan keberadaan kapalnya. Dia yakin benturan dengan kapal manapun dia menang. Dan kemudian dia berlayar. Nah suatu hari malam itu kabutnya tebal sekali. Tiba-tiba awak kapalnya memberikan laporan kepada kaptennya. Dia berkata, "Kapten, ada kapal rupanya di depan kita. Tepat di depan kita. Karena kita lihat dari lampunya, itu kelihatan sekali. Ini pasti kapal di depan kita tepat. Kalau ini daerah yang belok, tabrakan pasti." Kaptennya berkata, "Tenang aja, kita kapal perang Jerman. Kita punya kanon, kita punya meriam, kita punya besi. Mereka pasti negara lain, belum ada kapal seperti kita." Lalu dia berkata begini, "Beri tanda lewat lampu, ya. Beritahu Morse lewat lampu yang ada. Beritahu, suruh mereka berbelok, bergerak 10 derajat ke utara." Lalu diberi tanda. Di sini kapal Jerman, minta yang di depan segera belok 10 derajat ke utara. Lalu kemudian dibalas oleh lampu yang di depan itu. "Tidak bisa, Anda yang harus belok 10 derajat selatan." Katanya. Lapor, "Kapten, kita malah diperintah." Dia berkata, "Beritahu mereka, aku kaptennya di sini, memerintahkan kamu bergerak 10 derajat ke utara." Perintahkan, "Kapten, kami memerintahkan Anda." Dia begitu bangga jadi kapten saudara. Dan sebelum kapten kan kopral, naik pangkat, jadi dia merasa sudah hebat, paling hebat sendiri. Dia berkata, "Segera kami perintahkan bergerak 10 derajat minggir ke utara." Dibalas lagi. Dia berkata, "Aku kapten." Yang sana berkata, "Aku Kopral Smith," katanya. "Aku perintahkan kamu kapten bergerak ke arah selatan 10 derajat. Ngamuk kaptennya saudara. Kopral nantang sama kapten. Langsung dia ambil alih itu morsenya dan dia berkata, "Kami kapal perang, segera kamu bergerak 10 derajat ke utara atau kami tembak, kami tabrak kamu." Lalu dijawab begini, "Tidak peduli kalau kamu kapal perang, aku adalah menara mercusuar. Kalau kamu tidak belok, kandas kapalmu," katanya. Belok saudara akhirnya. Ini kisah nyata kok saudara. Betapa dulu karena teknologi terbatas saudara ya. Tapi orang Kristen tuh begitu. Seringkali kita merasa sudah paling hebat. Semua orang kita perintahkan harus begini, harus begini, harus begini. Kita atur semua. Berdasarkan bukan karena Allah berkehendak loh. Karena kita merasa hebat. Tanpa sadar, tiba-tiba kita ini sebetulnya sedang mau ngatur Tuhan. Nah Allah itu mercusuar. Seandainya hari ini engkau seperti kapal perang Jerman, saudara, saya beritahu. Watak karaktermu kerasnya kayak kapal perang Jerman. Jangan tabrak mercusuar. Karena begitu engkau sebelum kena mercusuar, kandas kapalmu, saudara. Bukan mercusuarnya lebih kuat. Problemnya dia di pantai. Dan arah ke sana dangkal sekali. Sehebat-hebatnya kapalmu kandas, saudara. Saya belajar itu seperti itu loh. Saya ingat. Iklan sikat gigi. Anak kecil gosok gigi. Kumannya minggir semua. Keluar dari kamar mandi, saudara ketemu bapaknya. Dia puter sikatnya. Dia tusuk perut bapaknya. "Kamu kuman juga ya," katanya. Bapaknya berkata apa? "Saya bapakmu," katanya.
Nah itu baru ketemu yang seperti itu, kapok saudara. Tapi Allah itu baik. Ada yang begitu kan, orang sudah wah hebat di sini, bagus di sini. Tiba-tiba dia hajar semua, dia pikir dia ngerti semuanya. Tapi Allah dengan kesabarannya, akhirnya dia tunjukkan siapa dirinya. Dan dia berkata, saya bapakmu katanya. Paulus ngalami yang sama kan saudara. Dia datang ke Damsyik dengan surat kuasa dari imam besar. Wah, dia berkata ini sudah hebat. Dia hajar semua orang Kristen. Tanpa dia mengerti, dia sedang menganiaya akan Tuhannya sendiri. Saudara sekalian, mari kita tumbuh. Yesus memberitakan firman sesuai dengan kapasitas mereka. Semua kita mesti menyadari kapasitasku seperti apa hari ini. Dan biar kita berkata, Tuhan, waktu aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak. Aku memahami seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Tapi setelah aku makin dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanakku. Dan aku jadi anak Tuhan yang dewasa. Amen saudara. Nah, ayat berikutnya kalau Anda kembali ke Markus pasal yang keempat tadi. Menarik sekali karena Alkitab berkata begini pada ayat 33. Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ayat 34, Markus 4, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi, Alkitab berkata, kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kepada murid, dia bicara lain. Nah, apa yang membuat mereka dibedakan, saudara? Kepada orang kebanyakan dia bicara dengan perumpamaan supaya mereka memahami. Tapi ketika dia berbicara sendiri dengan murid-muridnya, Alkitab berkata, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara, apa yang membuat murid itu berbeda dengan orang banyak? Beberapa hari yang lalu, satu pagi Roh Kudus berkata kepada saya begini, setiap kali kamu memberitakan firman, apakah kamu mengerti bahwa sebagian besar dari orang yang mendengarkan kamu menyampaikan firman itu setuju dengan apa yang kamu sampaikan? Saya bilang, ya nampaknya begitu Tuhan. Pasti ada orang yang tidak setuju, menentang, punya pendapat lain dan sebagainya. Pasti itu biasa. Tapi rasanya Tuhan, kalau saya nggak salah, sebagian besar setuju dengan apa yang saya katakan. Lalu dia berkata begini, tapi kalau orang hanya sekedar setuju dengan apa yang kamu katakan, itu tidak cukup. Lalu saya teringat amanat agung Tuhan Yesus. Apa itu saudara? Matius 28. Matius 28, perhatikan pada ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Alkitab berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka, apa saudara? Ajar apa? Melakukan, Anda garis bawahi kata melakukan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menarik dia berkata begini, kalau orang mendengar engkau menyampaikan firman, mereka baru pada tingkat setuju, itu belum cukup. Dan itu tidak ada artinya apa-apa. Aku mau setiap muridku itu adalah pelaku firman. Engkau ajari mereka bagaimana mereka melakukan semua yang telah aku ajarkan kepadamu. Sebab kalau orang Kristen hanya setuju dengan khotbah,
Dan berkata, wow, ini khotbah hebat sekali. Berkata, wah, ini luar biasa. Wah, khotbahnya dalam sekali. Tidak ada artinya kalau tidak menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Yang dia mau kita bukan hanya mendengar dan memberikan komentar yang hebat akan khotbah yang ada, tapi biarlah kita semua menjadi pelaku. Kalau orang hanya setuju dengan apa yang dikatakan di mimbar, tidak berarti banyak, saudara. Ya mungkin berarti paling-paling tidak menimbulkan keributan, itu saja. Tapi di hadapan Allah, it means nothing. Nggak ada artinya. Sebab ternyata saudara sekalian, untuk hanya mengagumi dan mengiyakan yang dia katakan, berbeda dengan melakukan yang dia katakan. Berapa banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Yahudi pada waktu itu yang senang, kagum, bahagia, tercengang dengan perkataan Yesus, dengan khotbahnya Yesus. Mereka terpikat, mereka terkagum-kagum, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Termasuk orang-orang di Gadara. Mereka diberitahu, orang yang kerasukan sudah waras. Mereka semua heran, mereka takjub, mereka kagum, mereka ketakutan, mereka luar biasa. Tapi penjaga babi juga cerita, babi kita juga hilang semua 2.000 jumlahnya. Waktu mereka mendengar embel-embel ceritanya, kalau cuma melihat, yang kerasukan waras, mereka oke. Waktu dengar, babimu juga hilang. Langsung Alkitab berkata, mereka mendesak Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Kalau hanya cari kumpulan orang yang setuju, bahkan kagum, bahkan wah, dengan khotbah, itu gak berarti apa-apa, saudara. Yang dia cari dalam kehidupan semua kita adalah, jadilah pelaku firman. Sebab antara mengagumi, mengiyakan perkataan firman, dengan menjadi pelaku, dua hal yang berbeda. Dan bedanya jauh sekali. Lihat akan orang muda yang kaya. Dia datang kepada Allah, dia tersungkur, dia berkata kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Tuhan berkata, jangan kamu katakan aku baik, tidak ada manusia yang baik hanya Allah saja. Dan dia berkata, buat ini, semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Dan Alkitab berkata, Yesus memandang kepada pemuda itu dengan penuh belas kasihan. Dan dia berkata, ya, cuman satu yang kurang. Wah, dia berkata luar biasa. Kalau semua sudah, tinggal satu, gampang. 99% sudah semua. Tinggal satu Tuhan, ya tinggal satu. Dan dia tembus sampai ke dasar hatinya. Ketemu dengan ilah yang di hatinya. Dan dia berkata, jual semua yang kau punya. Berikan kepada orang miskin. Dan kamu ikut aku. Mendengar itu, dia kecewa. Tinggalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, hartanya banyak. Ilah dalam hidupnya. Allahnya bukan Tuhan, tapi hartanya. Seorang hamba Tuhan berkata, mungkin orang muda ini adalah calon Paulus atau calon rasul besar lain yang disiapkan Allah. Tapi titik di mana dia harus berkata, aku mau jadi pelaku firman. Dia gak sanggup, saudara. Orang-orang Gadara berkata, untuk kesembuhan orang membahayakan ini kami mau terima. Yang mereka tidak bisa terima adalah, babi-babiku hilang. Hartaku harus dikorbankan untuk ini. No way. Gak bisa. Dan mereka mendesak Yesus. Dan dia berkata, pergi saja. Tidak usah kemari. Lebih baik diganggu satu orang kerasukan. Tapi babiku tetap. Daripada babiku hilang. Sekalipun orang itu waras. Lihat pandangannya. Masih kepada harta dunia. Ada sebuah cerita imajiner, saudara. Cerita imajiner ini ya tidak terjadi betul. Mungkin terjadi, mungkin tidak.
Dulu zaman tahun 80-an atau 70-an ada orang tulis buku wawancara imajiner dengan Bung Karno. Dia tanya, Bung Karno jawab. Ya yang jawab bukan Bung Karno, yang imajiner itu dari imajinasinya dia. Tapi ini cerita imajiner, saudara. Tentang orang muda yang kaya tadi, yang sudah kecewa meninggalkan Yesus. Ceritanya begini, saya ceritakan buat saudara karena saya baik hati. Sekian puluh tahun kemudian, orang muda ini kan sudah kawin, akhirnya anaknya gede dan dia jadi tua dan dia punya cucu laki-laki. Suatu pagi, si opa ini yang sudah jadi tua kan, anak muda yang sudah jadi opa ini, opa yang kaya, dulu kan anak muda yang kaya ini, opa yang kaya ini, sudah putih semua rambutnya, dia gandeng cucunya jalan-jalan di pasar Yerusalem, saudara. Menikmati usia senjanya dengan cucunya. Lalu kemudian dia jalan-jalan. Lalu si cucu ini bertanya begini. Kong katanya. Kalau orang Cina mungkin yang kong gitu ya. Kong. Orang paling hebat yang engkau temui itu siapa sih? Ada enggak sih orang hebat? Sebab mungkin cucunya lihat kok di mana-mana orang tunduk sama orang Romawi. Lalu cucunya itu dengan hati yang penuh bertanya, dia berkata kepada engkongnya ini, Kong, orang paling hebat yang engkong pernah temui itu siapa? Lalu engkongnya merenung, dia semangatnya muncul lagi. Ya, aku pernah ketemu orang hebat. Hebatnya kayak apa, Kong? Katanya. Kamu tahu, orang buta dipegang matanya, bisa lihat lagi. Waduh, betul Kong, betul, aku lihat sendiri. Orang lumpuh, jalan, didoakan dia. Itu Mbah Lazarus, dulu pernah mati. Tahu koncon itu, Mbah Lazarus itu pernah mati. Bangkit lagi. Itu geger itu kampung itu. Wah hebat, hebat. Kalau sama orang Romawi menang mana? Menang dia. Cuma memang dia nyerahkan hidup. Nah kok bisa menang kau? Mau ditangkap tuh nak katanya. Ningkong yang kaya nih bilang. Cuma tanya siapa yang kamu cari? Ini orang-orang mau nangkep berkata. Yesus dari Nazaret. Dia cuma ngomong akulah dia. Jatuh semua. Hebat. Wah ini cucunya ini berkata. Hebat ya Kong. Orang itu hebat katanya. Apalagi Kong hebatnya apalagi. Bayangin nak. Dia bilang. Dia sudah mati. Bangkit lagi. Kuburnya kosong sekarang. Wah hebat Kong katanya. Apalagi Kong? Dia bilang, kamu tahu di Samaria. Satu desa bisa percaya ke Tuhan. Orang-orang sudah murtad kayak begitu. Gara-gara apa? Dia bisa ngerti itu hidup wanita Samaria. Wah hebat sekali Kong. Hebat Kong ya. Hebat. Namanya siapa Kong? Yesus. 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 Wah cucunya ini makin kagum. Engkau pernah gak ketemu sama dia? Pernah katanya. Ketemu langsung? Iya. Gak dari jauh enggak. Dekat begini ngomong gini. Iya. Waduh. Terus dia ngomong apa Kong? Ngomong sama-sama. Ya ngomong sama engkau ngomong apa? Iya ngomong apa Kong? Apa-apa? Ngomong apa? Ngong nanya dia. Dia ingat persis peristiwa itu. Dia kecewa. Karena hartanya banyak. Sepanjang pulang ke rumah. Si cucu kecil ini terus tanya. Dia ngomong apa kok? Dia ngomong apa? Singkong kaya ini tidak bisa jawab. Cuma keluar air mata menyesal. Dalam hati dia tahu. Mungkin hari ini aku bisa jadi rasul. Tapi yang dia alami tetap mulia. Gandeng cucunya di jalan pasar di Yerusalem, saudara. Tapi tidak ada hal besar
yang dihasilkan dalam hidupnya. Kalau Anda hanya setuju saja, tidak cukup. That's not enough. It's nothing. Kalau Anda hanya menganggukkan kepala berkata amin, Pak, itu belum berarti apa-apa. Saudara. Tapi kalau saudara bisa berkata, ya Tuhan, there is price, ada harga that we have to pay, yang harus kita bayar. Itulah sebabnya kepada murid ini. Sebab sebenarnya setiap murid Tuhan sudah memenuhi satu kriteria, yaitu meninggalkan apa yang dia cintai. Petrus dan teman-temannya tinggalkan jala dan perahunya. Matius tinggalkan meja tempat dia narik pajak yang membuat dia kaya. Yohanes, Andreas tinggalkan akan gurunya Yohanes Pembaptis. Semua mereka telah tinggalkan apa yang mereka pegang selama ini dan jadi murid Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang seperti orang Gadara? Kalau untuk persoalan ditolong Tuhan, kita mengaminkan itu. Tapi kemudian ketika sadar 2000 babi kita hilang. Dengan sopan kita bisa berkata, maaf Tuhan Yesus, rasanya kami belum bisa. Mungkin lain kali ya. Dan mereka mendesak dia untuk meninggalkan daerah itu. Belum ada cerita imajiner berikutnya tentang orang Gadara, saudara, yang saya dengar. Mungkin satu kali saya akan ciptakan sendiri cerita itu. Tapi saya beritahu, setiap kali kita membuang apa yang dia berikan, kadang-kadang penyesalan tidak berarti apa-apa. Dan tidak bisa membawa itu kembali lagi kepada kita. Orang muda yang kaya itu tidak ada cerita lagi di Alkitab. Dia hidup dengan kehidupannya sendiri. Sesuai dengan apa yang dia pilih dalam hidupnya. Betapa sia-sianya hidup yang hanya sekali. Tapi tidak berarti apapun untuk kerajaan surga. Kalau saya boleh memilih saudara. Ganti daripada hanya berjuang untuk menyambung hidup. Seperti yang banyak orang hari ini sedang kerjakan. Mengapa tidak berkata, Tuhan nyatakan rencanamu itu dalam hidupku. Dan jadikan aku pelaku firman-Mu. Nanti hidup kita yang singkat ini akan berarti banyak. Manusia tidak perlu mengenang kita. Tapi Allah tahu, telah lahir di dunia ini salah seorang pahlawannya yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen, saudara. Yang ketiga, saya belajar lagi akan pribadi Tuhan ini luar biasa. Saudara tahu bahwa Yesus dikerumuni orang banyak ketika dia mengajar. Dan ketika hari mulai petang, mendadak dia berkata begini, mari kita pergi ke seberang. Bayangkan dia tinggalkan orang banyak. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita ke seberang. Apa yang terjadi saudara? Perjalanan itu bukan perjalanan yang baik. Kapal mereka hampir tenggelam. Paling menyedihkan adalah dia dituduh membiarkan murid-muridnya mati. Lihat akan 12 muridnya berjuang supaya kapal tidak tenggelam dan Yesus didapati tidur di buritan. Mereka marah sekali. Dan baiknya Tuhan itu Allah yang bagus, saudara. Mungkin kalau Tuhannya kita,
Diamuk begitu. Oh, dadi kelinci kowe. Dadi kelinci, Saudara. Kurang ajar. Tapi ini tidak. Mereka marah. Yesus dihardik. Bayangin, Saudara. Bukan hanya penginjil menghardik. Yesus pernah dihardik. Jadi kalau Anda dihardik orang, ngomong aja kayak Yesus gitu. Cuma kita perlu bertobat. Yesus salah alamat sebetulnya. Mereka berkata, Guru, engkau biarkan kami binasa. Pemimpin macam apa itu? Kalau ditambahi kira-kira begitu. Mengecewakan. Sudah kita tinggal semua. Tidak diurusi hidupnya. Dibiarkan mati. Tinggal tidur seenaknya. Kita rekoso sendiri, buang-buang begini. Tidur terus. Bangun dong, bantu kayak. Nyiram-nyiramin air. Masjid misti mungkin. Yang pegel. Gitu dong. Tuhan baru namanya kayak Tuhan gitu katanya. Kok kayak saya Pak ya? Wong manusia itu podo di mana-mana. Dari sononya begitu Saudara. Semua kita biasanya begitu. Kalau sudah kolaps, orang kalau sudah tenggelam, Saudara, semua disambut sama dia. Nyeki orang pun dia lakonin supaya nggak tenggelam, Saudara. Tapi Tuhan itu baik. Dia hardik angin dan gelombang. Teduh sekali. Sampai di Gadara. Apa yang terjadi di situ? Perjalanan begitu jauh, meninggalkan orang banyak, menempuh badai, hanya untuk satu orang yang kerasukan. Anda bisa bayangkan orang ini, sudah Alkitab berkata orang ini mendatangi Yesus. Saya percaya begini saudara. Itu rohnya antara sadar dan tidak sebenarnya. Orang kerasukan, dia tidak bisa kendalikan dirinya dengan seperti yang dia mau. Tapi saya yakin, kalau ini total tanpa sadar, setan tidak akan dekat ke Yesus, saudara. Jadi itu on off, saudara. Kayak skaklar kita, hidup mati gitu. Kalau lagi on, dia sadar. Sekian detik off lagi, yang lagi, saudara. Ini on off, saudara. Ini orang on off kayak begini. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin sadar sekian detik, rohnya saya tahu jerit dengan Allah. Sebab setan sudah merasuk dia kayak begitu. Dan saya tahu jeritan itu yang didengar Tuhan dari jauh. Itulah sebabnya malam itu juga dia berkata, ayo pergi, nyebrang. Sebab dia tahu ada orang yang menjerit membutuhkan dia. Saudara bisa bayangkan, yang merasuk orang ini legion. Saya cari di kamus saya. Jumlah legion waktu itu sekitar 6.000 orang. Kalau orang Romawi bilang satu legion itu 6.000 orang. Jadi mungkin setannya 6.000 saudara. Dan Yesus bermil-mil jauhnya di seberang danau. Tapi mungkin waktu sekian detik dia on. Sadar, saudara. Jerit kepada Allahnya. Dan jeritan itu yang digemakan oleh Roh Kudus dalam hati Yesus. Mungkin orang ini pernah berpikir, setanku terlalu banyak. Sedang Yesus terlalu jauh. Dan pertanyaannya adalah, apakah masih ada jalan keluar buat aku? Tapi kesadaran sekian detik itu yang dia pakai. Saya yakin dia jerit di depan Tuhan. Dan jeritan itu digemakan roh Allah dalam hatinya Yesus. Dan yang menarik adalah dia tinggalkan orang banyak. Dia tempuh bahaya dengan badai itu. Dan ketika sampai di sana, kesadaran sekian detik muncul lagi orang yang lari ke Tuhan. Dan disitulah dia dilepaskan. Hari ini ketika saya berdoa beberapa hari yang lalu, Roh Kudus berkata kepada saya, ada di antara jemaat di tempat ini yang merasa kondisinya seperti orang kerasukan. Anda merasa satu, problemmu terlalu banyak. Dua, nampaknya Yesus terlalu jauh.
Dan yang ketiga, yang sedang antri ke Tuhan Yesus banyak sekali. Dan engkau bertanya, apakah ada kesempatan buat aku di tengah-tengah keadaan tersiksa seperti ini? Dan Roh Kudus berkata kepada saya, beritahu dia. Tuhanmu mendengar jeritan hatimu. Dan Tuhanmu akan ulurkan tangannya hari ini untuk melepaskan hidupmu dari semua tekanan seperti itu. Amen, saudara. Dia pribadi yang baik. Berikan hidupmu kepada dia. Teman-teman yang dibaptis hari ini, saya mau beritahu, sudah 20 tahun saya ikut Tuhan Yesus. 20 tahun. Sebagai orang yang lahir baru, percaya kepada Tuhan 20 tahun. Jujur saya berkata, tidak pernah satu hari pun dia kecewakan saya. Tidak pernah. Kalau saya mengecewakan dia sering. Kalau dia kecewakan saya, never. Tidak pernah. Kalau saya mengecewakan dia, terlalu sering. Tapi Tuhan tidak pernah kecewakan. Dia tahu siapa kita. Dan dia mengerti akan cerita hati kita. Amen, saudara.